Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelum kami menyampaikan update data terkini penyebaran COVID-19 di Kota Tomohon sampai dengan hari ini, Jumat 24 April tahun 2020, tak lupa kami mengajak kita semua menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenanan dan tak henti-hentinya atas berkat yang dilimpahkan bagi kita semua. Saat ini kami gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tomohon. Saya bersama Suster Ellen dan Dr. Ria dalam tugas di lapangan. Baiklah, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah Kota Tomohon melaporkan hari ini bahwa sejak kemarin hari Kamis tanggal 23 April tahun 2020 melalui press conference gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sulawesi Utara telah dinyatakan bahwa Kota Tomohon mengalami penambahan 2 orang pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Hal ini telah dibuktikan dengan hasil pemeriksaan swab test yang menyatakan bahwa kedua pasien tersebut positif COVID-19. Pasien laki-laki 57 tahun dan perempuan 52 tahun. Kedua pasien adalah pasangan suami istri dan berasal dari luar daerah. Datang di Kota Tomohon dalam rangka menghadiri acara keluarga, dan kedua pasien ini memiliki kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 sebelumnya yang telah meninggal dunia dari Kecamatan Tomohon Tengah. Hasil pemeriksaan rapid sebelumnya kedua pasien reaktif. Saat ini kedua pasien sementara dalam perawatan di ruang isolasi di rumah sakit dan keduanya kami laporkan dalam kondisi yang stabil dan keadaan baik. Dengan demikian jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Tomohon saat ini tercatat 4 orang. Dengan rincian 1 orang sembuh, 1 orang meninggal dunia, dan 2 orang sedang dalam perawatan di rumah sakit. Sebaran pasien semuanya dari Kecamatan Tomohon Tengah. Selanjutnya informasi mengenai PDP. 1 PDP meninggal dunia dan bertambah 3 orang PDP terdata sampai hari ini. Untuk PDP yang meninggal dunia laki-laki 82 tahun, Kecamatan Tomohon Utara dengan kronologi pasien masuk rumah sakit swasta di Kota Tomohon pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 dengan keluhan batuk dan sesak nafas dan dilakukan pemeriksaan rapid test dengan hasil reaktif. Selanjutnya pasien dirujuk ke Rumah Sakit Profesor Kando pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 dan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 pada pukul 23.45 WITA. Dimakamkan pada hari Kamis 23 April 2020 dini hari menggunakan protokol pemakaman COVID-19. Sudah dilakukan pengambilan spesimen untuk swab test dan kita menunggu hasil pemeriksaan. Almarhum bukan pelaku perjalanan dan bukan dari hasil tracking kontak erat. Kemudian 2 PDP lainnya yang bertambah, 1 laki-laki 65 tahun dari Kecamatan Tomohon Selatan, saat ini dirawat di Rumah Sakit Anugrah Tomohon dan pemeriksaan rapid test pada pasien ini mempunyai hasil non-reaktif. Masuk Rumah Sakit Anugrah pada tanggal 21 April 2020. Dan satunya lagi pasien perempuan 41 tahun dari Kecamatan Tomohon Tengah. Dilaporkan saat ini sementara dirawat di Rumah Sakit Profesor Kando dan masih menunggu informasi untuk hasil pemeriksaan rapid test. Kemudian 1 orang dinyatakan sebagai PDP pada tanggal 22 April 2020. Tapi sejak tanggal 23 April 2020 sudah dinyatakan sebagai ODP, berasal dari Kecamatan Tomohon Tengah. Masyarakat dan media sekalian, kami selanjutnya
memberikan informasi berita baik. 2 orang PDP kemarin hari dinyatakan negatif bukan COVID-19 dan diperbolehkan pulang ke rumah setelah memperoleh 2 kali hasil swab tes negatif COVID. Sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Anugerah Tomohon dari Kecamatan Tomohon Selatan dan Kecamatan Tomohon Tengah. Tapi keduanya tetap harus menjalani isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Dan untuk PDP yang sudah dinyatakan bukan COVID yang berasal dari Kecamatan Tomohon Tengah ini merupakan kontak erat dengan pasien positif COVID-19 yang telah meninggal dunia dan sudah dinyatakan bukan COVID-19. Kesimpulan yang dirangkum oleh gugus tugas sampai dengan hari ini untuk PDP di Kota Tomohon setelah diakumulasikan adalah sebagai berikut. Jumlah keseluruhan PDP 20 orang, dengan perincian PDP dalam perawatan 5 orang, 3 orang Kecamatan Tomohon Selatan, 1 orang Kecamatan Tomohon Tengah, dan 1 orang Kecamatan Tomohon Timur. 3 orang dirawat di RSUD Anugrah, 1 orang di Rumah Sakit Profesor Kando, dan 1 orang di Rumah Sakit Samratulangi Tondano. PDP dinyatakan bukan COVID-19 5 orang, 2 orang Kecamatan Tomohon Selatan, 1 orang Kecamatan Tomohon Utara, dan 2 orang Kecamatan Tomohon Tengah. Kemudian PDP meninggal dunia hasil swab tes negatif atau bukan COVID 3 orang, 2 orang Kecamatan Tomohon Selatan dan 1 orang Kecamatan Tomohon Barat. Kemudian PDP dinyatakan menjadi ODP 1 orang dari Kecamatan Tomohon Tengah. Dan PDP meninggal dunia 6 orang, 4 orang Kecamatan Tomohon Utara, 2 orang Kecamatan Tomohon Tengah, dan masih dalam status menunggu hasil pemeriksaan swab test. Selanjutnya kami informasikan jumlah tracking sampai dengan hari ini 335 orang. Dari pemeriksaan hasil rapid test sementara, saat ini 13 orang reaktif dengan sebaran 8 orang Kecamatan Tomohon Tengah, 3 orang Kecamatan Tomohon Selatan, 2 orang Kecamatan Tomohon Utara. Total reaktif hasil pemeriksaan rapid 13 orang. Dan telah dilakukan pemeriksaan lanjutan berupa swab test. Hasilnya yang sudah kami sampaikan tadi, ada 2 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan lainnya masih menunggu hasil swab. Gugus tugas akan terus melaksanakan tracking untuk kasus PDP dan kasus terkonfirmasi positif yang baru ini. Masyarakat sekalian, dengan melihat kondisi saat ini, di mana di Kota Tomohon terus bertambah kasus positif COVID-19 dan meningkatnya jumlah PDP di Kota Tomohon, maka dengan sangat serius, pemerintah dan gugus tugas meminta kepada seluruh masyarakat untuk lebih taat dan disiplin pada social physical distancing, jaga jarak sosial dan jarak fisik kita. Jika ini tidak dipatuhi, tentunya akan dipastikan terus meningkatnya jumlah kasus yang ada di Kota Tomohon. Tentunya hal ini semua kita tidak inginkan, untuk itu dimohon kerjasama seluruh masyarakat untuk lebih disiplin dan lebih taat lagi. Di pusat-pusat pertokoan, di pusat-pusat keramaian, di pasar, dimintakan untuk tetap mentaati maklumat Wali Kota Tomohon. Menindaklanjuti poin-poin maklumat Wali Kota Tomohon, mulai saat ini pemerintah akan memperketat untuk pemberlakuan bagi setiap tamu yang datang di Kota Tomohon. Akan dilaksanakan pemeriksaan oleh pemerintah setempat dan setiap tamu yang datang di Kota Tomohon wajib membawa surat keterangan sehat dari daerah asal masing-masing. Dan jika didapati tidak memiliki surat keterangan sehat, maka akan ditindak tegas oleh petugas dan tidak diperkenankan untuk berada di daerah Kota Tomohon. Selanjutnya pelaku perjalanan 1.288 orang, selesai dipantau 1.117 orang, dan orang dalam pemantauan ODP 28 orang. Masyarakat Kota Tomohon maupun yang berada di luar Kota Tomohon, kami menginformasikan terkait isu
zona merah yang diberikan di Kota Tomohon, kami harus menyampaikan bahwa pemberian zona merah harus berdasarkan penetapan resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan atas asumsi dari masyarakat. Untuk itu, kepada seluruh masyarakat, kami menyampaikan untuk tidak menyebarkan berita-berita hoaks yang tidak jelas sumbernya. Saat ini belum ada penetapan secara resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait penetapan zona merah di Kota Tomohon. Masyarakat dan media dalam rangka menerapkan social physical distancing, pemerintah Kota Tomohon tetap mengadakan pelayanan kepada masyarakat tanpa kontak fisik atau masyarakat tidak perlu datang melalui kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota Tomohon. Masyarakat bisa minta pelayanan secara online dan apabila dokumen memenuhi syarat akan langsung diproses oleh operator secara online. Dan apabila dokumen sudah lengkap, maka akan diantar lewat layanan jasa pengiriman PT Pos Indonesia langsung ke rumah yang bersangkutan tanpa biaya. Karena biaya ditanggung oleh pemerintah lewat kerjasama bersama PT Pos Indonesia melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota Tomohon. Selanjutnya kami informasikan bahwa pemerintah Kota Tomohon saat ini dalam tahapan penyaluran bantuan sosial kepada warga masyarakat terdampak COVID-19. Yang tercatat sampai saat ini jumlah penerima 14.399 dan setiap kelurahan diberikan fleksibilitas untuk teknis pengaturan penyaluran bantuan ini dengan tetap memperhatikan prinsip sosial physical distancing, yaitu pihak kelurahan tidak membiarkan terjadinya kerumunan dalam proses penyaluran bantuan tersebut. Doa bersama akan dilaksanakan pada hari ini pukul 18.00 WITA, akan dipandu oleh pimpinan atau tokoh agama, dipusatkan dari posko gugus tugas yang saat ini bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Tomohon dan akan disiarkan secara live streaming melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Tomohon. Saudara-saudara sekalian, pemerintah terus menghimbau dan mengedukasi masyarakat untuk kita menghargai dan tidak membangun stigma-stigma negatif terkait yang sudah dinyatakan positif COVID-19 atau semua yang menyangkut COVID-19 ini. Jangan pernah melakukan diskriminasi kepada sesama kita. Tunjukkan bahwa itu adalah bukti dari nilai-nilai kemanusiaan yang kita miliki. Kekompakan yang dibutuhkan saat ini. Saling membantu, gotong royong, bahu-membahu, memberi semangat, saling mensupport. Dan kita boleh memberi dukungan moral, dukungan spiritual dalam bentuk apapun kepada mereka yang terdampak. Itu menunjukkan nilai-nilai bangsa kita yang digaung-gaungkan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, bahkan pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Kota Tomohon mengajak masyarakat untuk tetap berdoa dan berpuasa untuk bersama-sama kita bisa melewati pandemi COVID-19 yang ada di Kota Tomohon ini. Masyarakat dan media bersama kita pasti bisa. Kita lawan penyebaran COVID-19 di Kota Tomohon ini. Kita tetap jaga jarak, physical distancing, social distancing. Kita tinggal di rumah saja dan jika terpaksa kita harus keluar rumah, jangan lupa kita tetap menggunakan masker. Rajin cuci tangan pada air yang mengalir menggunakan sabun dan kita tingkatkan imunitas diri kita dengan minum vitamin, makan makanan yang bergizi. Kami menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara umat muslim yang menjalankannya. Terima kasih, demikian press release hari ini. Tetap sehat, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Sadu Sadu Sadu.